Saya akan memulai, jadi ini waktunya hanya mungkin seperempat jam. Jadi nanti saya mau juga ada timbal baliknya atau ada pertanyaan kepada saya juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin. Saya perkenalkan, nama saya Mahdam Sayuti. Di sini saya sebagai peserta PPKG PJOK, yaitu Program Pengembangan Kompetensi Guru PJOK. Di sini saya mau diberikan tugas yaitu rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis project, yaitu project based learning. Jadi pembelajaran yang pada akhirnya menghasilkan suatu project. Di sini saya akan memaparkan atau presentasikan yaitu program yang akan saya lakukan berkolaborasi dengan guru kelas. Dalam hal ini saya baru mencoba untuk berkolaborasi dengan satu kelas, yaitu saya berkolaborasi dengan kelas 5C. Di sini Pak Adi dengan mata pelajaran yaitu SBDP. Jadi adapun nanti program yang akan saya lakukan bersama Pak Adi itu yaitu SKKK, itu maksudnya senam kreasi dan kreasi kostum. Jadi di mana kolaborasi kita itu antara olahraga yaitu tentang kreasi senamnya, dan untuk kreasi kostumnya itu masuk ke pembelajaran SPDB yaitu ke Pak Adi. Dengan murid yang sama nanti kita membuat program itu pada akhirnya ada project mulai dari hasil senam kreasinya dan kostum. Nanti ada penampilan juga, itu yang pada akhirnya nanti akan saya jelaskan. Jadi selanjutnya yaitu yang melatar belakangi kenapa saya memilih program ini. Yang pertama, program ini secara umum dilandasi atau dilatar belakangi dua aspek. Yang pertama itu tingkat keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran PJOK, dan yang kedua aspek aktivitas senam kebugaran setiap hari Jumat yang belum bervariatif. Perihal tersebut dikarenakan tidak terakomodirnya choice, voice, dan ownership. Maksudnya di sini choice itu pilihan, voice itu suara, dan ownership itu kepemilikan. Jadi kita flashback lagi, untuk pembelajaran kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk berkolaborasi dengan siswa, dengan guru, ataupun dengan lingkungan sekitar dengan mengakomodasi yaitu choice, voice, dan ownership. Jadi siswa itu juga bisa diajak kolaborasi untuk menentukan pembelajaran yang kita nanti akan lakukan. Dengan tidak terakomodirnya ketiga hal tersebut menimbulkan kejenuhan dan kebosanan yang melibatkan kurang kreativitasnya peserta didik, baik di pelajaran PJOK maupun pada senam setiap hari Jumat. Ada banyak yang jenuh, bosan di belakang karena tidak bervariatif. Nah, dengan ini ditambah lagi kreativitas tidak hanya meliputi gerak, namun kreativitas berpikir, menciptakan yang baru, mengembangkan yang sudah ada, atau kreativitas dalam memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Seperti yang saya cuplikan tadi di dalam pembinaan upacara. Dan selanjutnya yaitu dari permasalahan yang muncul, saya mencoba berkolaborasi dengan guru kelas 5C untuk merencanakan program senam kreasi dan kreasi kostum. Jadi selanjutnya tujuan program ini, satu, menumbuhkan kreativitas peserta didik, baik kreativitas gerak maupun kreativitas berpikir. Dua, meningkatkan kepercayaan diri peserta didik atas kelebihan yang dimiliki. Jadi semua peserta didik itu memiliki kelebihan masing-masing, ya kita sebagai guru mendampingi serta memfasilitasi kelebihan itu untuk agar timbul. Dan selanjutnya memunculkan jiwa kepemimpinan peserta didik, karena ini dilakukan berkelompok, nanti ada saja peserta didik yang muncul jiwa-jiwa kepimpinannya. Yang selanjutnya memantapkan dalam diri peserta didik akan pentingnya menjaga lingkungan dan pemanfaatan barang bekas, contohnya barang plastik. Selanjutnya menciptakan pembelajaran yang bermakna dan semangat bergotong royong, karena ini dilakukan berkolaborasi dengan teman-teman lainnya. Jadi harus dituntut di sini gotong royong.
Bermakna ini maksudnya pembelajaran kita itu selalu diingat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sampai kapanpun. Ada tagline-nya kan, belajar sepanjang hayat. Nah, seperti itu yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Selanjutnya, membiasakan peserta didik bergerak sepanjang hayat. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi bisa dilakukan di rumah. Nah, sebenarnya itu juga yang menjadi tujuan. Jadi kalau pelajaran PJOK sekali seminggu itu tidak akan membuat peserta didik bugar. Namun, bagaimana menumbuhkan mindset peserta didik untuk bergerak setiap hari di rumah. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu capaian langkah hasil. Di sini ada beberapa langkah untuk mencapai capaian tadi untuk dapat ke hasilnya. Yang pertama itu perencanaan. Saya dan Pak Adi membuat draft rencana awal. Yang kedua yaitu pengembangan. Melalui bimbingan guru, peserta didik berupaya menciptakan gerak-gerakan kreasi dan kreasi kostum bersama kelompok. Jadi guru di sini mendampingi, memfasilitasi, kayak mendorong ide-ide kalian itu dimunculkan seperti itu. Dan selanjutnya produksi dilaksanakan mandiri peserta didik, mempraktekkan gerakan dan menampilkan kreasi nanti ketika pas penilaian. Selanjutnya publikasi. Jadi proyek yang dibuat itu untuk dapat menjangkau lebih luas maka harus dipublikasi. Di sini kita memanfaatkan akun media sosial sekolah, bisa nanti dipublikasi melalui Facebook sekolah ataupun Instagram sekolah, sehingga jangkauannya itu sangat luas. Setelah program ini terlaksana, harapannya dihasilkan produk berupa senam kreasi dan kreasi kostum serta video, di mana kreasi senam dan yang senam akan dipakai atau ditampilkan secara bergantian pada setiap hari Jumat. Itu tujuan hasilnya. Terus struktur program dan mitra. Di sini programnya yang pertama ini termasuk dalam kokurikuler dan intrakurikuler, bukan P5. Jadi ini kokurikuler itu maksudnya pembelajaran di luar jam pelajaran tapi berhubungan dengan jam pelajaran, berhubungan dengan pelajaran. Dilaksanakan di luar jam pelajaran itu kokurikuler. Kalau intrakurikuler yaitu pembelajaran yang dilaksanakan pada jam pembelajaran. Dan program ini bukan P5, jadi lain proyeknya dengan P5. Selanjutnya, program ini berlangsung selama 3 bulan. Perencanaan kami mulai awal September sampai akhir November. Nanti ketika akhir November kita tampilkan, kita nilai. Jadi Pak Adi menilai kostum, saya menilai gerakan. Seperti itu untuk hasil akhirnya. Tapi di prosesnya juga kami tetap menilai. Gambarnya seperti itu. Dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal program yang dibuat. Jadi bisa dilaksanakan di luar jam pelajaran, bisa dilaksanakan pada jam pelajaran. Se-fleksibel itu kita menanggapi kurikulum Merdeka, seharusnya seperti itu. Rencana kegiatan ini pada tahap awal hanya melibatkan 5C dan berkolaborasi dengan guru kelas mata pelajaran PJOK dan SPDB. Namun kedepannya harapan saya itu dilaksanakan oleh seluruh guru berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Misal contohnya kelas 5A, 5C, 5B, 5C dengan mata pelajaran SPDB. Salah satu memilih seni tari, salah satu memilih seni musik, salah satu memilih seni rupa. Jadi itu bisa berkolaborasi menghasilkan suatu produk. Contohnya seni musik, dia mengiringi seni tari tadi. Kadang nanti belajarnya berbarengan. Terus kostum juga, seni rupanya di kostumnya. Jadi nanti pada akhirnya ada satu proyek juga seperti itu. Apa mungkin kegiatan luar kegiatan di luar jam pelajaran juga, tapi masih sangkut pautnya dengan pembelajaran yang bisa menjadi kebiasaan atau habit dari sekolah kita. Contoh kebiasaan bagusnya di sekolah lain itu ada Jumat bergerak gitu kan, sarapan bersama. Di situ guru kelasnya di mata pelajaran IPA sebagai inisiator penggagas makanan tadi. Terus bergeraknya nanti habis senam, makan ya senam dulu guru PJOK. Terus bergerak bersama, terus apalagi guru IPS-nya, mata pelajaran IPS-nya tentang apa. Nah, seperti yang diinginkan seperti itu. Kita jadi berkolaborasi.
dan menyusun modulnya tentu kalau berkolaborasi itu mudah. Aset sekolah. Jadi pelaksanaan ini kita menggunakan aset sekolah. Aset sekolah itu di sekolah itu ada 7. Yang pertama aset manusia, kedua aset fisik, ketiga aset sosial, keempat aset lingkungan, kelima aset agama, keenam aset finansial, dan yang terakhir itu ketujuh. Tapi tidak saya tampilkan di sini karena saya tidak memakai aset itu. Yang untuk manusia saya melibatkan peserta didik, guru, dan kepala sekolah sebagai pembimbing. Yang selanjutnya lingkungan menggunakan lapangan ataupun kelas dari pembelajaran kita. Yang selanjutnya fisik bisa sebagai laptop, speaker aktif, sampah plastiknya itu kan dan aset kita. Itu justru jadi aset. Terus peralatan lainnya yang mendukung dari program ini. Selanjutnya sosial yaitu kolaborasi warga sekolah yang diharapkan seperti itu. Dan finansial, kalaupun itu harus memerlukan dana, yaitu diambilkan dari dana BOS. Bisa juga dari mungkin iuran dari guru-guru, seperti itu. Selanjutnya, program ini juga harus ada evaluasi. Tidak ada program yang tidak dievaluasi, harus dievaluasi. Evaluasi itu dilaksanakan rencananya secara bertahap 2 minggu sekali, apakah ada kenaikan atau tidak. Jadi setiap program evaluasi dan refleksi. Kalau program itu tidak terlaksana, kita berefleksi diri apa yang perlu ditingkatkan. Yaitu karena kerjasama kita enaknya di situ. Jadi tidak sendiri-sendiri. Apa sih Bu kita kurangnya? Apa sih Pak kita kurangnya? Selanjutnya kemungkinan tantangan. Ya pertama ini karena dari peserta didik pengalaman belajar yang demikian itu belum dilakukan atau tidak pernah mereka dapatkan. Jadi membutuhkan pemahaman yang lebih maksimal agar pembelajaran ini secara nyata berpusat pada peserta didik. Jadi itu sekarang itu kita sebagai guru itu sebenarnya jadi fasilitator, memanage, tidak perlu kita berkata-kata banyak. Yang penting siswa itu melakukan dan melekat di dalam diri mereka dan diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu mungkin kolaborasi rekan sejawat yang dulunya jarang berkolaborasi. Di sini ya tantangan ini yang bisa menumbuhkan semangat berkolaborasi dan meyakinkan bahwa semua proyek ini tujuan akhirnya pada tingkat keberhasilan peserta didik dalam belajar. Jadi permasalahan apa saja kita rangkukan bareng-bareng dalam komunitas ini. Ketika mungkin kita buat program kedepannya yang program yang sudah dicanangkan Pak Suska kita lanjutkan mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita ada kompel tapi tidak memakan jam pelajaran. Mungkin tambahnya setelah selesai, setelah liburan kita lanjut setengah jam setelah itu pulang. Yang dibahas ya permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu sekalian. Contohnya mungkin di kelas A ada banyak yang belum bisa membaca. Oh berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, gimana sih Ibu Bapak kita anak itu agar dinaikkan, maksudnya dinaikkan itu dalam bentuk membaca, tingkat membacanya itu naik. Itu jadi tidak ditinggal, kita bersamai mereka yang tidak bisa. Ya seperti itu kerjasama semua kita. Jadi kalau ada permasalahan di kelas A, ayo kita selesaikan bareng-bareng gimana. Itu pengennya ada rencana di kelompok belajar ini. Bukan semata hanya untuk mengisi NHK gitu. Tapi pengennya juga meningkatkan kompetensi guru atau pemahaman guru terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu faktor lain yang untuk menjadi tantangan dari program ini bisa waktu, cuaca. Karena waktu yang sibuk ataupun tidak adanya jam kosong atau yang harus diisi dengan jam lain itu jadi tantangan juga. Cuaca. Kalau CPJOK itu kan di luar pasti tantangan cuaca itu pasti hujan gitu kan. Kalau panas sudah biasa. Ini terima kasih. Sampai di sini saya mengharapkan timbal balik dari Bapak Ibu guru. Jika ada mungkin yang ditanyakan atau kedepannya program ini sebagaimana, silakan monggo ditanyakan. Jadi intinya kita sharing bersama apakah program ini nanti bisa dibuat secara global satu SD kita. Jadi kalau kayak gini nanti semangat, nanti kalau udah pulang ke rumah kita juga udah agaknya loyo lagi kan, semangat.
Jadi untuk tambahan, untuk pembuatan modul ajar itu yang penting, ini sepengetahuan saya, yang penting di dalam modul itu terdapat satu tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP terbaru. Yang keduanya itu ada asesmen. Asesmen itu penilaian secara otentik, baik asesmen guru kepada siswa atau siswa kepada siswa atau siswa itu sendiri kepada dirinya sendiri. Terus yang terakhir langkah pembelajaran. Sebenarnya sesimpel itu. Kadang karena kita tidak waktu tadi, terus kemauan karena tidak ada yang mendorong juga, mungkin kita udah nggak usah. Tapi sebenarnya cuma sesimpel itu. Pengennya belajar besok itu kita siapkan malam ini. Kenapa besok mau belajar apa itu kita rek sekarang. Sebenarnya bagus kayak gitu, tapi saya juga belum melakukan. Mungkin langsung gitu kan. Tapi kita mulai berbenah bersama-sama. Ya kita pikirkan dengan keberhasilan siswa. Kadang siswa yang nggak bisa baca ya dibiarkan itu jangan, kita bersamain dia. Jadi kita perlakukan dia, tapi tidak menutup kemungkinan yang berhasil itu tetap dinaikkan, tetap didorong terus. Jadi yang di bawah kita ambil, yang tengah-tengah kita bersamai, yang atas kita dorong terus. Itu pengennya kita. Sekali lagi kalau ada bapak atau ibu yang mau bertanya, silakan. Kedepannya seperti apa? Atau timbal baliknya atau saran-sarannya untuk program saya tidak apa-apa menerima. Gimana Bu Lastri? Ada? Bu Putri? Gimana nih saya kan? Gak apa-apa Bu Putri, jangan malu. Kita melatih siswa agar gak malu, tapi Ibu juga jangan malu, ya. Baiklah, di sini saya Ibu Putri Wijayanti ingin menanggapi sedikit dari presentasi Pak Mahdam. Nah, sebelumnya kan tadi Pak Mahdam sudah menjelaskan terkait kolaborasi dari guru kelas sama guru PJOK yang berkaitan di hari Jumat di SD lain, sepertinya sudah menerapkan di hari Jumat itu gerak bersama atau bagaimana Pak tadi? Ya mungkin gerak sehat bersama. Ya, sehat bersama itu kan kata Pak Madam sudah diterapkan ya di salah satu SD. Nah itu kira-kira kalau di SD kita itu kira-kira kalau menurut Bapak itu berkolaborasinya sekiranya bisa diterapkan di satu hari itu di dalam satu minggu itu satu hari. Nah misalkan diambil di hari Jumat, nah itu kira-kira selalu diterapkan Pak kayak itu, bukan di hari tertentu pas di saat mengambil nilai atau apa kayak itu Pak, seperti di SD yang kata Bapak tadi. Kira-kira bagaimana Pak? Nah Bapak mau mengambil di bagian yang mana? Misalkan atau gerak bersamanya atau bagaimana kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Putri. Jadi program ini itu tadi karena kokurikuler juga bisa dilaksanakan di luar jam pelajaran. Jadi tidak apa-apa kita lakukan. Yang penting yang satu, kebiasaan itu tetap berlanjut. Kedua, tidak mengganggu yang lain, jam-jam yang lain. Contohnya sudah memang diputuskan bersama programnya setiap hari Jumat, mungkin 10 menit itu. Tapi itu dilandasi dari kolaborasi antara guru-guru tadi. Apa yang mau diapakan sih di situ gitu kan, hasilnya, proyeknya. Jadi kalau nggak cuma langsung datang besok, tetap harus direncanakan dulu proyeknya. Nanti kalau udah jadi baru diterapin kayak gitu. Nggak langsung kita rencana minggu depan langsung kayak gitu, tetap harus diprogram dulu kayak gitu. Kalau untuk yang saya sekarang ini kan karena untuk sama Pak Adi itu berkolaborasinya hanya berkreasi gitu kan. Nanti itu kami kami kaitkan dengan pembelajaran kami. Maksudnya kami lakukan banyakkan di jam pelajaran kami gitu. Boleh kalau guru-guru lain juga berkolaborasi seperti itu boleh. Yang kayak contohnya saya tadi untuk program kelas A seni tari, kelas B seni musik, kelas C seni rupa itu bisa berkolaborasi. Nanti bisa ada proyeknya, itu bisa digunakan mungkin kan proyek itu seperti itu. Pokoknya intinya itu program yang hasilnya ada gitu. Dan itu dijadikan habit atau kebiasaan. Tidak kebiasaan hasilnya, kebiasaan berkolaborasinya kita. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ada lagi mungkin tambahan Bu?
Ya Pak, baik, terima kasih. Nah, terus mungkin ya Pak, ini kan saya berpendapat sedikit apa namanya, ya bisa diterima atau bisa tidak masalah. Nah mungkin yang kata Bapak Madam tadi yang berkolaborasi dengan Pak Adi. Nah jadi mungkin ya Pak, apa namanya, menurut saya tuh dalam 1 bulan itu bisa dipentasenikan, diambil setiap bulan itu anak-anak itu ditampilkan di lapangan, diambil atau misalkan tidak hanya di dalam kelas atau di saat pengambilan nilai itu. Nah jadi kan nanti di kelas-kelas itu apa namanya, termotivasi ingin tampil juga, apa dalam 1 bulan itu ingin menampilkan hasil karyanya itu, apa namanya, di antara kolaborasi antara Pak guru PJ Ongganya dengan guru kelasnya kayak gitu. Ya, Baik, terima kasih. seperti itu Bu, karena dilandasi dengan rencana programnya tadi. Kalau programnya sebulan jadi, ya dari bulan itu kita gunain gitu kan. Kalau rencananya tadi 3 bulan, ya nunggu 3 bulan kita jadinya itu hasil jadinya. Nanti kita pakai di, tadi kan ada produknya, kita nanti pakai kayak ada senam kreasi itu, nanti berkelompok tampil gitu setiap hari Jumat untuk mengisi tambahan-tambahan gerakan. Jadi nggak hanya itu saja, dan itu juga bisa memotivasi siswa-siswa yang lain. Wah, dia bisa maju gitu, kenapa kita enggak gitu kan? Ya seperti itu. Mungkin cukup ya Bapak Ibu. Ya, semoga ini menjadi inisiator atau semangat bagi Bapak Ibu. Gimana Ibu? Ibu, oh Bu Lastri, silakan Bu Lastri. Bismillah. Mohon ini sebuah usulan atau apa itu program atau apa itu kita budayakan untuk bersama gitu ya. Maksud saya gini, misalkan kita ini bagi Bapak Ibu guru, kita sama-sama mencari referensi gitu ya, referensi untuk saling mengisi gitu kan. Kan di antara kita ini ada beberapa guru yang memang mempunyai basic atau pengetahuan yang berbeda, apalagi yang muda-muda itu tentu mereka dengan IT, dengan ini sudah tahu semua. Jadi kita yang tertinggal ini, harapan kami berpikir apa itu kerjasama positif gitu ya. Ya ini apakah suatu usulan atau harapan gitu ya? Ya Bu, terima kasih luar biasa Bu. Seperti itu memang kita harapkan adanya kolaborasi kita semua Bu. Jadi saling menutupi itu dalam hal bukan meninggalkan, tapi ayo semangat bareng-bareng kita bisa Bu itu kan. Jadi mungkin ada hasilnya nanti. Salah satunya ya pasti tingkat keberhasilan peserta didik kita. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Atau mungkin tidak ada? Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga ini menjadi awal dari kebaikan kita ke depannya. Semoga juga nanti SDN 3 tetap berjalan dengan mutu yang ada, dan mutu yang ada itu terus meningkatkan melalui aset-aset yang ada ini kita pergunakan semaksimal mungkin. Silakan berkarya sebanyak-banyak mungkin demi untuk peserta didik kita. Jadi kita boleh melakukan yang asalkan sesuai dengan koridornya, dari hukumnya. Jadi kita tidak apa-apa. Jadi nanti pengalaman peserta didik ini lebih banyak lagi. Jadi tidak ketika keluar dari SD ditanya kamu dapat apa nak, lupa nggak tahu. Nah itu nanti kita mengantisipasi itu. Saya kan dapat apa nak? Oh saya udah bisa hafal ayat Al-Baqarah 1 sampai 5 ya Pak ya Pak Khalil. Nah seperti itu. Jadi ada yang makna yang diambil nanti ketika dia di luar. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Semoga ini menjadi awal yang baik, pijakan yang baik untuk kita semua untuk melangkah. Semoga kita semangat untuk lebih berkaya lagi. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin absennya.